Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna sahlan idza syi'ta. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna 'ilman ya arhamar rahimin. Sekarang bab yang ke-16 ya. Kalau kita hitung Kitabut Tauhid di awal sebagai bab pertama, kalau tidak maka ini bab yang ke-15 dari Kitabut Tauhid karya Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah. Qala rahimahullahu ta'ala babu qaulillahi ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qala al-haqq qalu al-haqqa wa huwal aliyyul kabir. Nah, ini dalam surah Saba ayat 22 dan 23. Nah, ayat 23 ya tepatnya. Dalam surah Saba ayat 22 dan 23 disebutkan, kita baca kelengkapan ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'u alladhina za'amtum min dunillahi la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard wa ma lahum fihima min syirkin wa ma lahum minhum min dhahir wa la tanfa'u syafa'atu 'indahu illa liman adhina lah hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir." Taib, ini surah Saba ayat 22 dan 23. Ini penting kita baca karena ayat ke-22 nanti akan disinggung oleh Syekh rahimahullah dalam Al-Masail. Bab firman Allah Subhanahu wa taala sampai tatkala telah dicabut rasa al-faza, rasa kaget, takut, cemas, angqulubihim, dari hati para malaikat. Tatkala sudah dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala rasa kaget, rasa takut, rasa cemas dari dalam hati mereka, him di sini yakni para malaikat. Ya. Qalu madza qala rabbukum. Mereka berkata, apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian? Dia akan dijelaskan siapa yang bertanya dan siapa yang ditanya. Qalu madza qala rabbukum. Para malaikat bertanya, apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian? Qalul haqq. Mereka menjawab, Allah Ta'ala berfirman dengan kebenaran. Firman Allah adalah al-haq, wa huwal aliyyul kabir. Dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala maha tinggi lagi maha besar. Baik. Di sini perhatikan dalam ayat ini kita sebutkan dulu makna global dari judul bab ini. Di sini penulis rahimahullahu taala membawakan ayat ini, yang mana ayat ini berbicara tentang para malaikat. Berbicara tentang para malaikat. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bagaimana rasa takut, rasa kaget, cemas dari para malaikat tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman. Maka setelah Allah Taala berfirman, mereka kemudian bertanya, ya. Akan disebutkan dalam riwayat, mereka para malaikat bertanya kepada Jibril, apa yang difirmankan oleh Tuhan kalian? Maka Jibril menjawab, Allah Ta'ala berfirman dengan kebenaran, wa huwal aliyul kabir. Dan Allah Ta'ala maha tinggi lagi maha besar. Baik. Maksud penulis rahimahullahu ta'ala dalam tarjamah ini masih sama seperti maksud di tarjamah atau di bab sebelumnya, yaitu untuk menjelaskan burhanut tauhid. Ya, di mana inti yang beliau paparkan, yang ingin beliau tegaskan di sini sebagaimana bab sebelumnya adalah untuk menegaskan kudrahnya Allah Subhanahu wa taala, maha mampunya Allah Subhanahu wa taala, maha kuasanya Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya sangat lemahnya makhluk, bahwa makhluk tidak bisa apa-apa tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Ta'ala maha kuasa dan makhluk sangat lemah, ya, dan bahkan tidak bisa apa-apa,
maka sangat layak, bahkan sangat wajib kalau mereka hanya beribadah dan menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi maksud dari bab ini sama seperti di bab sebelumnya, ingin menunjukkan apa namanya? eh, kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala dan ya lemahnya hamba, lemahnya seluruh makhluk. Ini persamaan dan sekaligus menjadi hubungan antara judul bab ini dengan judul bab sebelumnya. Hubungan dan persamaannya. Adapun perbedaannya antara bab ini dengan bab sebelumnya, ya. Perbedaannya kita katakan kalau di bab sebelumnya penulis rahimahullahu taala ingin menjelaskan akan lemahnya sembahan kaum musyrikin berupa patung-patung dan berhala, dan lemahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menolong apa namanya? Para sahabatnya, menolong diri beliau sendiri dan menolong keluarga beliau. Lemahnya beliau tidak mampu memberikan pertolongan kepada mereka. Maka pada bab ini beliau rahimahullahu taala menyinggung sembahan kaum musyrikin yang lain, yaitu para malaikat. Maka bab ini ingin menjelaskan atau beliau membawakan dalil-dalil yang semuanya menjelaskan apa? Lemahnya para malaikat. Nah, lemahnya para malaikat. Baik. Jelas sampai sini? Kemudian sisi perbedaan yang lain yang bisa juga dianggap sebagai hubungan karena ada kemiripan sebenarnya. Kalau di bab sebelumnya Allah Subhanahu wa taala atau penulis rahimahullah membawakan dalil-dalil yang menunjukkan ketidakmampuan penduduk bumi, kelemahan penduduk bumi, baik itu Nabi Muhammad SAW ataukah siapa yang disembah selain Allah taala di muka bumi ini. Sementara pada bab ini penulis rahimahullahu taala memaparkan apa? Akan kelemahan penduduk langit. Dalam hal ini para malaikat. Ya, maka di langit maupun di bumi ya, semuanya lemah, tidak ada yang bisa apa-apa tanpa kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Jadi hubungan antara judul bab ini dengan bab sebelumnya adalah sama-sama ingin menjelaskan kemahakuasaan Allah di satu sisi dan sangat lemahnya makhluk di sisi yang lain. Perbedaannya antara bab ini dengan bab sebelumnya, walaupun dari perbedaan ini kita bisa melihat hubungan ya. Perbedaannya bahwa kalau di bab terdahulu berbicara tentang Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan juga di awal-awal bab terdahulu disinggung masalah sembahan-sembahan kaum musyrikin, oh ya. Sementara di bab ini yang disinggung adalah para malaikat, lemahnya para malaikat. Nah, kalau kemudian perbedaan yang kedua di bab terdahulu menyinggung masalah sembahan kaum musyrikin yang ada di bumi, berupa ada orang-orang yang menyembah para nabi, menyembah patung-patung dan berhala, maka pada bab ini beliau menyinggung masalah sembahan orang-orang musyrikin yang ada di langit. Dalam hal ini kaum musyrik para malaikat. Dalam hal ini para malaikat. Jelas sampai sini ya? Karena itulah Syekhuna Badr bin Ali Al-Utaibi hafizahullahu taala, beliau mengatakan ketika menjelaskan bab ini bahwa hubungan apa namanya? Siyak ya, bagaimana urutan bab yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala, bab ini tentang para malaikat dibawakan ya setelah bab sebelumnya tentang Nabi Muhammad SAW. Ini dua bab ini menjelaskan makna dari ucapan Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab di kitab beliau yang lain, dalam beberapa kitab beliau seperti Salahatul Usul. Dikatakan ya bahwa Allah Subhanahu wa taala seperti dalam Salasul Masail, innallaha la yardha an yusyraka ma'ahu ahadun fi ibadatih la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Bahwa Allah taala tidak ridho. Ini dalam salah satu masail ya. Salah satu masail, masalah yang keberapa? Masalah yang kedua. Ya, yang kemudian dijadikan muqaddimah untuk salah satu usul. Allah taala tidak ridho ya kalau dipersekutukan dengan siapapun. Tidak itu dengan malaikat yang terdekat dan tidak dengan nabi yang diutus. Tidak dengan malaikat terdekat dijabarkan dalam bab ini. Tidak dengan nabi yang terutus dijabarkan pada bab sebelumnya. Ya, maka ini apa namanya? Karena itulah kitabut tauhid ini jika difahami dengan baik semua abwabnya dari awal sampai akhir, maka padanya ketika dia pelajari dengan baik, maka akan seorang akan mudah memahami ya kalam dari Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab rahimahullah di kitab beliau yang lain, terkhusus pada kitab-kitab yang sifatnya apa? Mutun ringkas ya, yang sifatnya penjelasan global. Taib.
Di sini, jadi ini apa namanya hubungannya antara judul bab ini dengan bab sebelumnya dan juga tujuan penulis rahimahullahu taala ya membawakan bab ini di sini atau ayat ini pada bab ini. Kata beliau, bab qaulillahi ta'ala hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Sebelumnya, siapa yang dimaksud dengan apa domir pada him di sini? An qulubihim. Ya. Tentunya dari sababun nuzul ayat ini atau akan disyarah makna tafsir ayat ini dalam hadis yang disebutkan di bawah ya. Yang dimaksud dengan him di sini adalah para malaikat. Adalah para malaikat. Padahal tidak disebutkan adanya penyebutan malaikat di ayat sebelumnya, ya. Tidak disebutkan adanya penyebutan malaikat di ayat sebelumnya. Kalau kita lihat ayat 21, 22, 23, ya. Ini tidak berbicara tentang malaikat. Semua tentang Allah Subhanahu wa taala atau sembahan kaum musyrikin, kemudian disebutkan hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Langsung tentang sampai ketika dicabutnya rasa takut dan cemas dari hati mereka. Him, siapa him di sini? Tiba-tiba ada domir di sini. Ya, domir gaib. Nah, jelas sampai sini. Dan kaidahnya dari sisi lugawiyah, dari sisi lugah, bahwa asalnya domir gaib itu harus ada aidnya kan, harus kembali kepada isim zohir. Harus kembali kepada isim zohir. Tidak boleh tiba-tiba ada domir gaib kemudian ini kembalinya ke siapa? Itu asal kaidahnya tentunya, kecuali kalau domir gaibnya itu maklum, maka dihilangkan. Afwan, bukan dihilangkan. Kecuali kalau domir maklumnya, domir gaibnya itu maklum kembalinya kemana, maka nggak disebut. Jelas sampai sini ya, maka tidak disebut. Ini sama seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Kami menurunkan dia. Siapa dia di sini? Anzalnahu, iya. Tiba-tiba domir di sini kembalinya kemana? Tidak ada kan? Karena dia awal ayat. Ini awal ayat. Ya. Kenapa ini dibolehkan? Karena hu di sini ma'ruf, yakni Al-Qur'an, Al-Qur'anul Karim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Demikian pula di sini tiba-tiba ada him, qulubihim, tidak disebutkan karena ma'ruf, yakni para malaikat. Yakni para malaikat. Taib. Syahid ayat ini, syahidnya ya, hubungan ayat ini dengan apa yang beliau ingin terangkan berupa lemahnya para malaikat adalah pada kalimat hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Jelas sekali ya. Ketika dicabut rasa takut, kaget, cemas dari hati mereka. Al-faza. Al-faza ini rasa takut. Rasa apa? Takut. Cemas. Was-was. Ini bukan was-was ragu-ragu ya. Was-was takut maksudnya begitu. Ya. Al-faza yakni rasa takut. Karena itulah hari kiamat dikatakan al-faza'ul akbar. Ya. 6. Hari di mana seorang merasakan ketakutan yang sangat besar. 6. Maka syahid ayat ini ya yang menunjukkan kelemahan malaikat adalah pada kalimat fuzzi'a an qulubihim. Fuzzi'a an qulubihim, bahwa malaikat merasakan yang namanya takut. Dan siapa saja yang merasakan takut berarti dia lemah. Ya kan? Siapa saja yang merasakan takut dia lemah. Di satu sisi itu, di sisi lain yang menunjukkan kemahakuasaan Allah akhir ayat yaitu wa huwal aliyyul kabir. Lihat, digabungkan al-aliyyul kabir dari sisi ketinggian dan dari sisi kebesaran. Ya kan? Dari sisi apa? Kebesaran. Yang paling tinggi siapa? Yang paling tinggi dia. Yang paling besar siapa? Dia. Wa huwal aliyyul kabir. Dan ini dua sifat yang menunjukkan kemahakuasaan, maha hebat, maha segala-galanya. Tinggi, besar. Ya kan? Maha tinggi, maha tinggi dan maha besar. Taib. Jelas sampai sini ya? Maka ini ayat ini jelas berhubungan atau syahidnya syahid yang menunjukkan bahwa lemahnya malaikat itu lemah pada kalimat idza fuzzi'a an qulubihim, sementara syahid yang menunjukkan Allah Maha Kuasa pada kalimat wa huwal aliyyul kabir. Baik, summa qala rahimahullahu taala fi shahihi. Kemudian dalam bab ini beliau rahimahullahu taala hanya menyebutkan dua dalil ya, berupa hadis semuanya. Kata beliau rahimahullahu taala fi shahihi an Abi Hurairah radhiyallahu an. Fi sahih yakni fi sahihain. Dalam riwayat Bukhari dan Muslim. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala idza qadallahu al-amra fis sama'i
Darabatil malaikatu bi ajnihatiha khud'anan liqaulih. Khud'anan liqaulih. Ini ada dua wajah bacaan, bisa khud'anan di dhamma kha al-mu'jamah ya, dan disukun dha al-mu'jamah ya, dan bisa juga di fathah dua-duanya, dibaca khud'anan, kha di fathah dan dha di fathah. Jadi bisa dibaca khud'anan, bisa dibaca khud'ana. Darabatil malaikatu ajnihatiha khud'anan liqaulihi ka'annahu silsilatun ala safwani yanfudhuhum dzalik hatta idza fuzzi'a an qulubihim qalu madza qala rabbukum qalul haqqa wa huwal qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir wa yasma'uha mustariqus sam'i wa mustariqus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'di wasafahu Sufyanu bikaffihi faharrafaha wa baddada baina asabi'ih fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtahu thumma yulqiha al-akharu ila man tahtahu hatta yulqiha ala lisanis sahiri awil kahin farubbama adrakahu asy-syihabu qabla an yulqiyaha wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah fayuqalu alaysa qad qala lana yawma kadza wa kadza fayasaddaqu bitilkal kalimati allati sumi'at minas sama'. Baik, ini hadis Bukhari dan Muslim. Kata beliau dari Abu Hurairah dari Nabi SAW, beliau bersabda, kalau Allah Subhanahu wa taala menetapkan urusan, qadallahul amra fis sama. Ya, kalau Allah Subhanahu wa taala menetapkan urusan, yakni ingin apa namanya? Menyatakan suatu urusan. Ya, dan urusan Allah taala dengan firman tentu ya, idza qada syai'an fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala qada al-amr, yakni berfirman ya, berupa wahyu, berupa perintah fis sama, darabatil malaikatu ajnihatiha khud'anan liqaulih. Para malaikat semuanya apa namanya? Mengepak-ngepakkan sayap mereka karena khudu, ya, khudu bermakna apa? Tunduk. Bermakna tunduk. Khud'an. Nah, dan ini yang disebutkan oleh Syekh Saleh Ibn Abdillah Al-Utsaimin hafizahullahu taala, bahwa al-khudu itu lebih aula, lebih utama digunakan untuk mendefinisikan ibadah dibandingkan az-zul, menghinakan diri, az-zul. Jelas sampai sini? Nah, jadi al-ibadah adalah al-mahabbatu, ya, al-mahabbatu ma'al khudu'i. Sebagian memberikan definisi al-mahabbatu wadzul, ya. Seperti Ibnu Qayyim rahimahullah dalam nuniyahnya, di mana beliau berkata, ibadatur rahmani ghayatu hubbihi ma'adzulli 'abidihi wa huma qutbani. Ibadah kepada Ar-Rahman itu adalah mahabbah, ya, disertai dengan dzulli 'abidihi. Nah, ini digunakan istilah dzul dan ini warid dari sebagian ulama. Hanya saja beliau rahimahullah hafizahullah Syekh Shalih Al-Utsaimin mengatakan lebih aula menggunakan takbir al-khudu dibandingkan az-dzul. Memang al-khudu dengan az-dzul sama-sama bermakna merendah, namun menggunakan kata khudu dibandingkan az-dzul lebih aula, lebih utama dari dua sisi. Sisi yang pertama, bahwa kata az-dzul dalam nusus syariat semuanya bermakna hina, semua bermakna negatif. Ya. Semuanya bermakna apa? Negatif. Nah, khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah, tentang penghuni neraka, ya kan? Tentang orang-orang kafir pada hari kiamat. Khasyiatan absaruhum tarhaquhum dhillah. Jadi kata dzul dalam nusus syariat itu konotasinya negatif, berbeda dengan khudu. Khudu konotasinya positif sebagaimana dalam hadis ini. Bi ajnihatiha khud'anan liqauli. Ini sisi yang pertama, mengapa lebih aula menggunakan kata khudu dibandingkan kata dzul dalam ibadah, dalam definisi ibadah. Kemudian yang kedua, sisi yang kedua, bahwa al-khudu ini apa namanya, kalau az-dzul, dzul itu orang merendah, ya, bisa karena keinginan sendiri, bisa karena terpaksa. Bisa karena keinginan sendiri, bisa karena terpaksa. Yani az-dzul bisa jadi dia dzul karena itu dia menjalankan syariat, bisa juga karena kauniyah. Misalnya orang-orang kafir tunduk, dzul. Ya, ini kauni. Mereka orang kafir tunduk bukan karena
ya, tunduk dengan ketetapan Allah, tunduk dengan takdir Allah Ta'ala, ya kan? Itu secara kauni, mereka tidak punya opsi apa-apa untuk menolak. Sementara khudu itu seorang melakukan apa menunduk dengan khudu itu dikarenakan ikhtiar, bukan karena kauni, bukan karena apa namanya terpaksa dalam tanda kutip terpaksa. Jelas sampai sini, maka konotasi khud'an itu lebih utama karena khud'an itu lahir dari ikhtiari, pilihan hamba. Sementara azul itu kadang dari ikhtiar, kadang dari kauni, yakni ya bukan karena terpaksa, yakni terpaksa karena mengikuti sunnah kauni Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini dua sisi, karena itulah ada beliau sebutkan sisi yang ketiga cuma saya tidak ingat. Ya. 6. Menggunakan kata khud'an, dan ini salah satu dalil. Dalil penggunaan istilah ibarat khud'anan dibandingkan adzul. Walaupun Syekh Muhammad Ibn Wahab rahimahullah menggunakan kata adzul ini dalam beberapa tempat ya dalam risalah beliau. Ya, kalau nggak salah dalam apa terakhir Al-Aslul Jami' fi ibadatillahi wahdah, dalam risalah Al-Aslul Jami' li ibadatillahi wahdah, ketika menyebutkan contoh-contoh ibadah, beliau sebutkan di antaranya at-tadallul, at-tadallul. Wal aula an naqul al-khudu, ya al-khudu. 6. Jadi kita kembali, ini faedah tambahan. Malaikat ketika Allah Taala berfirman dengan wahyu, ya, maka para malaikat mengapa-ngapakan sayapnya, khudu, ya, tunduk akan firman Allah Subhanahu wa taala. Ka'annahu silsilatun ala safwani yanfudhuhum dzalik. Ya. Nah, di mana suara yang terdengar firman Allah taala tersebut seperti suara gemerincing apa namanya? Gemerincing apa? Ra rantai besi itu, berantai besi di atas batu, ya, di atas batu. Jadi suaranya sangat mengganggu bukan mengganggu, menyiksa. Dan kata Nabi SAW ketika ditanya kepada beliau tentang metode datangnya wahyu yang paling berat yang beliau rasakan adalah ini, suara yang sangat apa namanya membuat beliau berkeringat di musim dingin karena saking beratnya menerima wahyu dengan cara seperti ini. Sampai-sampai para malaikat saja lihat bagaimana mereka tunduk, bahkan takut luar biasa. Dan sampai-sampai mereka tidak fokus mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Di sini butuh ditambahkan keterangan sedikit, jangan sampai ada salah paham, bahwa yang diperumpamakan seperti gemerincing rantai besi di atas batu, itu yang diperumpamakan adalah as-sama. As-sama itu adalah cara mendengarnya. Cara mendengarnya para malaikat firman Allah Ta'ala, ya, para malaikat, cara mendengar mereka mendengar firman Allah Ta'ala seperti itu. Sama seperti suara apa namanya yang memekakkan telinga itu rantai di atas batu ketika ditarik, ya. Maka yang diperumpamakan di sini adalah as-sama bis-sama, laisa al-masmu bil masmu. Bukan yang disamakan adalah suara firman Allah sama seperti suara lonceng tersebut, apa suara silsilah tersebut, bukan ya. Jadi pahami, ya. Jadi yang disamakan adalah as-sama bis-sama, bukan yang disamakan al-masmu bil masmu. Ini sama seperti ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memperumpamakan ru'yatullah pada hari kiamat dengan ru'yatul qamar lailatul badar. Ya kan? Ya. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar." Kalian akan melihat Rabb kalian sebagaimana kalian melihat bulan ini. Apa yang dipersamakan oleh beliau alaihi salatu wasallam? Apakah ar-ru'ya bir ru'ya atau al-mar'i bil mar'i? Ya, bila syak yang beliau maksudkan yang beliau samakan adalah ru'ya bir ru'ya, cara melihatnya yang disamakan, metode ru'yatnya yang disamakan. Jelas? Bukan al-mar'i yang disamakan, bukan objek yang dilihat. Tidak mungkin Allah disamakan dengan al-qamar tentunya. Jadi bukan objek yang dilihat yang dipersamakan, tapi cara melihatnya yang disamakan. Yani kalian melihat bulan itu, semua orang penduduk bumi jutaan, miliaran bisa melihat bulan di waktu yang sama, ya. Jelas sampai sini? Kemudian mereka melihat bulan dari atas mereka dan mereka tidak melihat bulan seutuhnya. Mereka hanya melihat apa yang menghadap ke mereka saja. Maka demikian pula kalian melihat Allah Ta'ala. Ini cara melihat kalian. Kalian akan melihat Allah dari atas kalian. Semuanya akan melihat, tidak perlu ngantri. Dan walaupun kalian melihat Allah, tapi kalian tidak bisa mengidrak, melihat seluruh Allah Ta'ala. Diri Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Melainkan apa yang
kamu bisa lihat saja darinya, dari wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang disamakan adalah ar-ru'ya bir-ru'ya, laisa al-mar'iyyu bil mar'i. Jelas ya? Bukan yang disamakan objek yang dilihat. Maka sama seperti di sini, ketika Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ya, ka'annahu, yakni firman Allah taala itu seperti silsilatun ala sofan, maka yang diperumpamakan dengan kaf litashbih di sini adalah apa? As-sama bis sama, bukan al-masmu bil masmu yang disamakan, objek yang didengarnya disamakan, enggak sama. Suara suara apa namanya? Silsilah dengan firman Allah enggak mungkin sama kan? Iya. Enggak mungkin sama al-masmu, tapi as-sama yang disamakan, yakni apa namanya? Cara mendengarnya. Ya. Dan ini kita katakan salah satu metode penerimaan wahyu yang paling sulit yang diterima oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai kalau seperti ini modelnya beliau terima apa namanya wahyu, ya, sampai beliau berkeringat dingin di waktu yang sangat dingin, ya, menunjukkan beratnya beliau alami ketika menerima wahyu dengan suara seperti ini. Taib. Kemudian hatta idza fuzzi'a an qulubihim. Jadi ketika Allah Ta'ala berfirman, semua malaikat mengepakkan sayapnya karena tunduk takut, ya. Sampai ketika sudah dicabut rasa takut dari hati mereka, ini menunjukkan, zahirnya menunjukkan bahwa para malaikat memiliki qalbun, memiliki qalbun, dan akal terdapat di dalam qalb, ya. Al-akal terdapat dalam qalb. Karena itu Syekh Muqbil rahimahullahu taala pernah berkata, sebagaimana dikabarkan oleh Ustadzuna Dzulqarnain hafizahullah, beliau mengatakan, kalau siapa yang mengatakan malaikat tidak punya akal, ya dia yang tidak berakal. Dia yang tidak berakal. Nah, nasi itu apakah Syekh Muqbil atau yang lain? Ya. Ala kulli hal, di sini isbat adanya apa, bahwa para malaikat memiliki qalbun, dan di sini isbat bahwa malaikat itu adalah malaikat bersifat fisik, ya. Bukan seperti ucapan falasifah yang mengatakan bahwa malaikat itu cuman apa namanya? Kekuatan baik, apa namanya? Rasa optimis ataupun dorongan berbuat baik dalam hati, ya, tidak ada fisiknya. Nah, itu kekafiran, ya, mengkafiri rukun iman yang kedua. Nah, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sampai ketika dicabut rasa takut dari hati mereka, qalu madza qala rabbukum. Mereka, para malaikat bertanya kepada Tuhan, ya, apa yang tadi Allah firmankan. Mereka tidak mendengar dengan baik, bukan karena tidak perhatian, tapi karena saking takutnya. Orang kalau takut dia enggak fokus sudah dengan keadaan di sekitar karena saking takutnya. Bukan karena enggak perhatian. Ya, bukan karena mengabaikan tentunya firman Allah. Hasya wa kalla, kan tidak mungkin. Tapi karena saking takutnya, sayap balik apa namanya? Mengapak-ngapakkan sayapnya, ya bisa jadi juga karena itu, kepakan sayap dan seterusnya, sehingga situasi menjadi mereka tidak mendengarkan dengan baik. Ya, bukan karena menyepelekan. Qaulul haqq, ya, maka mereka menjawab, Allah berfirman kebenaran, wa huwal aliyul kabir. Naam, fayasma'uha mustariqus sama. Ini langsung potong kompas, ya, nanti akan dijabarkan di hadis Nu'man bin Bashir di bawah. Intinya bahwa ini kabar atau firman Allah Ta'ala diterima oleh Jibril, kemudian berlalu di langit yang ketujuh, keenam, kelima, semua malaikat di langit tersebut bertanya, madza qala rabbukum? Jibril menjawab, qala al-haqqa wa huwal aliyul kabir, sampai di langit yang terakhir, langit yang ketujuh. Nah, langit yang pertama maksud saya. Terakhir dari atas maksudnya, ya. Nah, di langit dunia. Kemudian di langit dunia ini fayasma'uha mustariqus sama. Di langit yang pertama ini, langit dunia, kemudian didengar oleh jin pencuri berita. Mustariqus sam'i hakadha ba'duhu fawqa ba'd. Ya, para pencuri kabar ini seperti ini, ya. Sebagiannya berada di atas sebagian lain. Sufyan zahir di sini, Sufyan ibn Uyainah. Nah, mensifatkan wasafahu Sufyan bikaffihi, dengan telapak tangannya, faharrafaha, dia miringkan, wa baddada baina asabihi, kemudian beliau apa namanya, farraqa, baddada yakni farraqa baina asabihi, farraqa baina asabihi. Taib. Jadi mungkin seperti ini, ya. Taib. Jadi harrafa seperti ini. Harrafa kemudian wa baddada, baddada di
dijarang-jarangkan. Maksudnya menyusun. Jin-jinnya itu bersusun dari bawah ke atas, ke atasnya seperti itu. Jadi harrafaha wa baddadaha. Ini tafsir dari Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullahu taala terhadap makna hadis ini. Jelas ya? Nah, dan ini apa namanya? Baiknya karena disebutkan ya, wasafahu Sufyan. Ya, sehingga tidak menjadi apa? Tidak menjadi mudraj, ya. Tidak menjadi mudraj karena ada keterangan dikatakan wasafahu Sufyan, ya. Baik, kemudian fayasma'ul kalimah. Jin tersebut mendengarkan kalimat tersebut, ucapan tersebut. Di sini kalimah indal itlaq bimakna al-jumlatul mufidah. Al-kalimah bermakna al-kalam. Al-lafzul murakkabul mufid bil wada'. Ini diantara makna al-kalimah ketika diitlakkan dalam nusus atau pada kalimat orang-orang Arab. Kata Nabi SAW, asdaqul kalimah qalaha al-Arab kalimatul labid. Kalimat yang paling benar, jujur yang diucapkan oleh orang Arab adalah kalimatnya labid. Ala kullu syai'in ma khalallaha batilu wa kullu syai'in la mahalata zailu. Ya, dikatakan kalimah. Dan juga firman Allah Ta'ala, kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Itu hanyalah kalimat. Padahal yang diucapkan apa? Qala rabbi rji'un, qala rabbi rji'un, la'alli a'malu sholiha fima tarak. Ya. Nah, rabbi rji'un, la'alli a'malu sholihan fima tarak. Ini banyak, tapi dikatakan kalimah. Maka yang dimaksud dengan kalimah di sini yakni al-kalam, jumlatul mufidah. Fayasma'ul kalimata fayulqiha ila man tahtahu. Kemudian dia berikan kepada jin yang di bawahnya. Summa yulqihal akharu ila man tahtahu. Demikian lagi ke bawahnya. Summa yulqiyaha hatta yulqiyaha ala lisanis sahiri awal kahin. Sampai dia lempar dia apa berikan yakni jin yang paling bawah berikan kepada penyihir dan dukun. Maka mereka pun yang menyampaikan melalui lisan mereka. Farubbama adrakahu syihabu qabla ayyulqiha. Terkadang bintang pelempar ya dilemparkan oleh para malaikat kepada jin yang di bawahnya, kepada jin yang di atas sebelum dia sempat oper ke bawah. Wa rubbama alqaha qabla an yudrikahu, dan terkadang dia sudah oper ke bawah baru dia kena lemparan tersebut. Nah, kalau dia sudah oper ke bawah ya lolos. Tapi kalau apa namanya belum dia sampaikan ya, belum dia sampaikan sudah dibakar dengan bintang pelempar, ya yang bertanggung jawab ini jin dibawanya. Saya mau sampaikan apa ini? Belum diberitahu apa-apa. Akhirnya dibuat-buatlah kedustaan karena harus bawa kabar. Nah, fayagdzibu, adapun yang berhasil lolos bukan berarti itu benar. Fayagdzibu ma'aha mi'ata kadzbah. Yani kalaupun dia sudah lebih dahulu menyerahkan kabar kepada jin yang dibawanya sebelum dia dilempar, maka itu juga tidak menunjukkan apa bukan berarti benar. Karena apa? Karena setiap perpindahan tersebut ditambahkan dengan kedustaan. Makanya dikatakan fayakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah. Ma'aha yakni ma'al kalimah ya, ma'al kalimah. Dengan kalimat yang jujur, yang benar, yang merupakan wahyu tadi dicampurkan dengan itu 100 kedustaan. Fayuqal, karena itulah kadang kita dengarkan alaisa qad qala lana yauma kadza wa kadza, dalam sebagian nuskah kayaknya ada tambahannya kadza wa kadza yauma kadza wa kadza kadza wa kadza. Dan ini lebih lebih cocok kayaknya. Bukankah kita biasa dengar orang mengatakan, ya bukankah si dukun ini atau si penyihir ini pernah mengatakan kepada kita bahwa yauma kadza wa kadza, yakni pada hari ini. Pada hari ini apa? Kadza wa kadza akan terjadi ini dan itu. Itu maksudnya. Fa yusaddaqu bitilkal kalimati allati sumi'at minas sama. Yani dan ternyata betul apa yang diucapkan. Nah, kalau kamu pernah dengarkan begitu dan betul, nah itulah satu sidik yang kebetulan mereka berhasil loloskan. Nah, namun kebanyakannya salah. Kalaupun satu kali benar, maka itulah sidiknya. Namun kita tidak bisa tahu tentunya kapan sidiknya satu, mana dustanya yang 100. Nah, fa yusaddaqu bitilkal kalimati allati sumi'at minas sama. Maka dia pun dukun dan penyihir pun dipercayai, ya, dipercayai hanya gara-gara satu kalimatnya yang benar
itu pun yang dia curi dari langit. Baik, syahidnya jelas ya. Syahidnya jelas apa namanya? Menunjukkan bagaimana lemahnya para malaikat. Yani ketika Allah Ta'ala berfirman, mereka tunduk sampai mereka tidak terlalu fokus mendengarkan firman Allah Ta'ala. Mereka ketakutan luar biasa. Nah, kemudian wa'anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu ta'ala annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari An-Nawas ibn Sam'an radhiyallahu ta'ala beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nah, ini hadis Nawas bin Sam'an diriwayatkan oleh Ibnu Abi Asim dalam Kitabus Sunnah, Al-Baihaqi dalam Al-Asma' wa Sifat dengan sanad yang dhaif. Nah, namun di sini penulis rahimahullah Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahab membawakannya sebagai apa namanya? Istinas, pendukung dari riwayat Bukhari dan Muslim sebelumnya. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza aradallahu ta'ala ayyuhi bil amr." Kalau Allah Ta'ala menghendaki hendak menyampaikan perintah, yakni menginginkan apa namanya? Ingin menyampaikan perintah, maka takallama bil wahyi. Allah Ta'ala akan berfirman dengan wahyu. Akhadatis samawati minhu rajfatun aw qala ra'datun syadidatun khaufan minallahi azza wajal. Maka langit-langit seluruhnya akan apa namanya rajfah. Dalam sebagian rawi mengatakan ra'dah. Ra'd yakni apa namanya guncang, ya, gemetar langit tersebut syadidatan khaufan minallahi azza wajal, karena takut kepada Allah. Fa idza sami'a dzalika ahlus samawat, ketika semua penghuni langit, ya, semua penghuni langit sudah mendengarkan wahyu tersebut, atau ketika mereka mendengarkan wahyu tersebut, su'iqu wa kharru lillahi sujada, mereka terjatuh seraya bersujud kepada Allah Ta'ala. Terjatuh maksudnya langsung tunduk, ya. Ya. Fayakunu awwalu man yarfa'u ra'sahu Jibril. Ya. Ini bisa dibaca fayakunu awwalu, isimnya kana, khobarnya Jibrila. Atau bisa juga fayakunu awwala, ini khobar kana, Jibrilu sebagai apa namanya? Isimnya. Nah, jadi takdimul khobar dari isim menunjukkan taksis, keutamaan Jibril alaihissalam. Kalau kita baca awwala. Nah, intinya yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Nah, alaihissalam. Fayukallimhu Allahu min wahyi bima arad. Kemudian Allah Ta'ala menyampaikan kepadanya wahyu yang sesuai dengan keinginan Allah. Summa yamurru Jibrilu alal malaikah. Kullama marra bisama'in sa'alahu malaikatuha. Madza qala rabbuna ya Jibril? Fayaqulu Jibrilu qala al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir. Nah, setiap kali Jibril melewati para malaikat, ya, setiap kali kemudian Jibril melewati para malaikat, setiap kali dia melewati satu langit, maka penghuninya para malaikat bertanya, apa yang Rabb kita firmankan wahai Jibril? Fayaqulu Jibril qala al-haqqa wa huwa al-aliyyul kabir. Qala fayaquluna kulluhum misla ma qala Jibrilu fayantahi Jibrilu bil wahyi ila haitsu amarahu Allahu azza wajal. Taib, ini hadis ya istiqnas terhadap riwayat Bukhari Muslim sebelumnya, dan sisi pendalilannya juga jelas, ya. Bagaimana maha kuasanya Allah, ya, dan maha lemahnya sangat lemahnya para malaikat. Baik, saya kira walih. Tsumma qala rahimahullahu taala fihi masail. Al-ula, tafsirul ayah. Nah, di mana ayat ditafsirkan dengan hadis. As-saniyah, ma fiha minal hujjatin minal hujjati ala ibtali syirki khususan apa tadi? Khususan man ta'allaqa ala salihin. Wa hiya al-ayatul lati qila innaha taqta'u urqa syajarati syirki minal qalb. Nah, perhatikan ini masalah yang kedua, ini butuh perhatian sedikit. Penjelasan dalam ayat tersebut terdapat penjelasan berupa hujjah, atau dalam ayat tersebut fiha, yakni dalam ayat tersebut terdapat hujjah yang membatalkan kesyirikan. Terkhusus bagi mereka yang menyembah orang-orang soleh. Apa ayat yang dimaksud, ya, yang memutuskan kesyirikan, ya, yang membatalkan kesyirikan? Wahyal ayat allati kila,
Ya, ia adalah ayat yang diucapkan atau dikatakan oleh sebagian ulama, dan ini adalah ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah. Ibnu Qayyim mengatakan tentang ayat ini, innaha taqta'u uruqa syajarati syirki minal qalb. Bahwa ayat ini memutuskan semua apa namanya? Urat-urat kesyirikan dari hati. Yani memutuskan semua hubungan apa kesyirikan dengan hati. Nah, ayat apa yang dimaksud di sini? Yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, innaha taqta'u uruqa syajarati syirk. Ayat apa yang dimaksud di sini? Nah, ini yang saya katakan tadi, ya, dalam surat Saba ayat 20 22. Nah, kita lihat kembali ini. Surat Saba ayat 22 dan 23. Makanya beliau hanya ambil hatta idza fuzia, makanya kita bacakan tadi ya dari awal. Karena ayat ini Saba ayat 20 dan 23 dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala membatalkan, membantah kesyirikan sampai ke akar-akarnya, memutuskan semua ketergantungan selain Allah, ya, ketergantungan makhluk kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dari sudut pandang mana? Perhatikan ayatnya. Kita bacakan ulang supaya kita bisa memahami betapa besarnya kedudukan ayat ini. Ya. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul ud'ul ladzina za'amtum min dunillah." Serulah siapa yang kalian sangka, ya. Yang sangka yakni yang bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kalian selain Allah taala. Nah, la yamlikuna mithqala dzarratin fis samawati wala fil ard. Ini hujjah yang pertama, bahwa semua selain Allah tidak memiliki walaupun seberat zarrah di langit maupun di bumi. Maka potongan ayat yang pertama ini menafikan apa? Nafyu al-milk. Nafyu al-milk wal mulk dari selain Allah taala. Siapapun yang disembah selain Allah la yamliku, ya, walaysa bimalik. Walaysa bimalik. Nah, la yamliku, nah, dia tidak memiliki apa-apa walaupun sebesar zarrah. Ya. Dan juga bukan malik, bukan raja. Ini yang pertama. Yang dinafikan adalah kepemilikan. Jelas sampai sini? Karena orang-orang yang melakukan kesyirikan kepada selain Allah Ta'ala, mereka berpikir sembahan mereka selain Allah juga memiliki sifat-sifat rububiyah. Juga memiliki sebahagian pengaturan terhadap alam semesta. Dia punya bagian, ya, sedikit di kutub tertentu, ya, pada dunia ini. Dia punya, ya, sesuatu sehingga kita layak minta kepadanya. Maka keyakinan kaum musyrikin kepada siapapun yang mereka anggap memiliki sesuatu dari alam semesta terbantahkan dengan potongan ayat yang pertama. La yamlikuna mithqala dzarrah. Kemudian setelah dibantah, mungkin sebagian orang musyrikin mengatakan, "Oh, okelah. Kami sekarang meyakini bahwa semua selain Allah tidak ada yang memiliki sama sekali. Karena itulah kami tidak akan apa namanya? Tidak akan minta kepadanya. Kami tidak minta kepadanya dari sudut pandang dia pemiliknya. Memang betul dia tidak memiliki. Tapi, ya, tapi bisa jadi, ya sampai sini, bisa jadi mereka bersekutu dengan Allah Subhanahu wa taala pada sesuatu. Ya. Maksudnya kan namanya musyarakah kan tidak memiliki secara penuh. Kalau milik dia miliki 100%. Ya. Tapi kalau musyarakah itu kan ya 50-50 atau berapa-berapa kan? Ya. Memiliki satu benda dimiliki oleh dua orang. Nah, sekarang kami yakini semua sembahan selain Allah tidak ada yang memiliki, tapi bisa jadi mereka memiliki syirk, ya, apa namanya, saham dalam bahagian bumi ini atau langit dan bumi ini. Maka dibantah dengan potongan ayat yang kedua, dipatahkan dengan potongan ayat yang berikutnya, wa ma lahum fihi ma min syirkin. Mereka tidak punya saham, sekutu, bahagian, andil sedikit pun pada langit dan bumi ini. Jelas ya? Kemudian orang musyrikin mengatakan, "Iya, saya percaya bahwasanya orang apa semua selain Allah tidak punya sekutu, apa tidak memiliki saham sedikit pun pada langit dan bumi. Semua milik Allah semuanya." Tapi, nah, tapi mereka ini kan orang-orang yang membantu Allah. Misalnya mereka meyakini malaikat itu membantu Allah menurunkan hujan, membantu Allah, seakan-akan Allah tidak bisa turunkan hujan sendiri sehingga butuh bantuan malaikat. Seakan-akan Allah tidak bisa cabut nyawa sendiri sehingga butuh malaikat maut dan semacamnya. Mereka meyakini itu, bahwa para malaikat itu pembantu Allah, membantu Allah. Wali-wali itu para nabi juga membantu Allah Ta'ala. Maka saya minta kepadanya bukan dari sudut pandang dia memiliki atau dia punya saham, tapi karena dia membantu Allah Ta'ala.
Baik, maka ini kemudian dipatahkan dengan lanjutan ayatnya, wa ma lahu minhum min dhahir. Allah Ta'ala tidak punya zohir, penolong dari mereka sama sekali. Ya. Sudah terbantahkan semuanya. Jelas sampai sini? Kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ketika menyebutkan ayat ini, dan ini Syekh Muhammad Ibnu Wahab akan sebutkan nanti juga di kitab Tauhid. Falam yabqa illa syafa'ah. Ya. Maka ketika Allah Ta'ala sudah menafikan kepemilikan, satu, menafikan saham dan persekutuan, dua, dan menafikan pertolongan, ya, tiga, yang tersisa bagi orang musyrikin tinggal pintu syafaat. Jelas ya? Yang tersisa bagi mereka untuk minta kepada selain Allah tinggal pintu syafaat. Ya. Tinggal pintu syafaat. Karena kalau minta secara langsung, minta langsung kepada si fulan, ya fulan saya minta ini, nggak bisa. Dia tidak memiliki, dia tidak punya saham, dan dia juga bukan penolong. Nggak ada pintu yang terbuka untuk minta langsung kepadanya. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, falam yabaqa illa syafa'ah. Maka masih terbuka bagi mereka pintu syafaat. Ya sudah, kalau memang saya tidak bisa minta sama dia, ya saya mengangkat dia sebagai pemberi syafaat saya pada hari kiamat. Tolonglah orang meninggal, wahai nabi, wahai wali, ya, mintakan kepada Allah supaya saya bisa mendapatkan syafaatmu pada hari kiamat. Tinggal ini pintu. Maka dilanjutkan ayatnya, menutup pintu yang terakhir ini, kata Allah Ta'ala dalam surah Saba ayat 23, وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ عِنْدَهُ إِلَّا لِمَنْ أَذِنَ لَهُ. Tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Tidak bermanfaat syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala kecuali bagi siapa yang Dia izinkan. Selesai permasalahan. Maka sadaqa rahimahullahu taala, ya, sangat jujur, sangat benar ucapan Ibnu Qayyim rahimahullah, ini ayat memutuskan semua urat-urat kesyirikan, memutuskan kesyirikan sampai ke akar-akarnya, dan seorang muwahhid, talibul ilm, ya, wajib menghafal ayat ini. Ini hujjah, ya. Ini hujjah yang memutuskan semua ta'alluqat, semua ketergantungan makhluk kepada selain Allah. Siapapun dia, mau malaikat, mau nabi, mau orang soleh, mau siapapun itu, jin-jin, patung-patung dan semacamnya, semua diputuskan ketergantungannya, hubungannya dengan ayat ini. Ya. Maka masalah yang kedua ini masalah, salah satu masalah yang paling penting yang beliau sebutkan di sini. Ya, masalah terpenting yang beliau sebutkan dalam kitab ini. 6. Maqala rahimahullahu taala. Jadi jelas ya. Masalah yang kedua, ya, dikatakan innaha taqta'u uruqa syajarati syirki minal qalb. Kenapa? Karena dinafikan semua jenis ketergantungan, keterkaitan antara selain Allah, ya, antara makhluk dengan selain Allah taala. 6. As-salisah tafsiru qawlihi qalul haqqa wa huwal aliyyul kabir. Tafsirnya dalam hadis. Ar-rabi'ah sababu su'alihim an dzalik. Kenapa mereka menanyakan seperti itu? Karena mereka tidak terlalu dengar apa yang difirmankan oleh Allah Ta'ala. Bukan karena tidak perhatian, tapi karena takut. Akan disebutkan nanti. Al-khamisah, anna Jibril yujibuhum biqaulihi ba'da dhalika, qala kadza wa kadza. Yani Jibril menjawab, qala kadza wa kadza. Maksudnya di sini, qaulul haqqa, bukan maksudnya Jibril menjawab qaulul haqqa, tapi maksudnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dengan kebenaran, ya. Adapun isi wahyunya, ya kadza wa kadza, ini isi wahyunya. Jibril sampaikan kepada malaikat. Isi wahyunya yang baru saja Allah firmankan, isi perintahnya ini nih. Nah gitu. Qala kadza wa kadza. As-sadisah, dzikru anna awwala man yarfa'u ra'sahu Jibril. Ya, bahwa yang pertama kali mengangkat kepalanya adalah Jibril. Penetapan malaikat punya kepala, ya. Dan ini kelengkapan dari apa yang telah berlalu. Malaikat punya akal, punya qalb, punya sayap, malaikat punya bahu, malaikat punya telinga, malaikat tertawa, ya. Eh, 6 tersenyum atau tertawa dalam tentang hadis apa? Hadis Mikail itu ya. 6. Dan seterusnya dari sifat-sifat malaikat yang sangat banyak yang menunjukkan bahwa malaikat ini adalah zatun, ya, punya fisik, punya jism. Walaupun jismnya sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khuliqatil malaikatu min nur, diciptakan dari cahaya. As-sabi'a annahu yaqulu li ahli samawati kullihim li'annahum yas'aluna, bahwa Jibril menjawab atau mengucapkan menyampaikan wahyu Allah Ta'ala kepada semua penghuni langit. Kenapa? Karena mereka bertanya. As-saminah annal ghosya ya ummu ahlas samawati kullihim, bahwa al-ghosyi,
tunduk takut, itu semua penghuni langit tanpa terkecuali. At-tasiyah irtijafus samawati li kalamillahi ta'ala. Ya, bergetarnya langit karena mendengarkan firman Allah Ta'ala. Al-ashirah anna Jibrila huwa alladhi yantahi bil wahyi ila haitsu amarahullah. Ini nas bahwa Jibril yang bertugas mengantarkan wahyu, ya, sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Al-hadiyata asyarah dzikru istiraq dzikru istiraqi syayatin. Ya, penyebutan bagaimana setan itu mencuri dengar berita. As-saniyata asyarah sifatu rukubi ba'dihim ba'dha. Bagaimana cara mereka saling menunggangi satu sama lain. Yani apa namanya? Satu di atas yang lain, ya. As-salisata asyarah sababu irsali syuhub. Ya, sebab dilemparkannya bintang bintang yang bagikan panah api itu. Ar-rabi'ata asyara annahu taratan yudrikuhu asy-syihabu qabla ayyulqiha wa taratan yulqiha fi udhuni walihi minal insi qabla ayyudrikahu. Ini tadi, kadang berhasil disampaikan sebelum kena dikena panah pelempar atau bintang pelempar sebelum disampaikan, kadang juga dia terkena setelah disampaikan. Al-khamisata asyarah kaunul kahini yasduqu ba'dul ahyan. Penjelasan bahwasanya dukun terkadang ahyan, ba'dul ahyan bisa benar. Ya, dan sudah dijelaskan kenapa kadang-kadang dukun itu bisa benar. Ya. As-sadisata asyarah kaunuhu yakdzibu ma'aha mi'ata kadzbah. Dicampur kebenaran tersebut dengan 100 kedustaan. As-sabiata asyarah annahu lam yasduq kadzibuhu illa tilkal kalimati allati sumi'at minas sama. Penjelasan bahwasanya dari semua ramalannya penyihir dan dukun-dukun itu tidak ada yang benar, ya. Tidak ada yang benar kecuali apa? Ya. Atau annahu lam yasduq kadzibuhu. Nah, tidak ada yang benar dari semua kedustaannya kecuali satu kalimat itu yang didengar. Itu saja yang benar. Yang lainnya dusta semua, kedustaan semuanya. As-saminata asyrah, ini faedah yang penting juga, masalah yang sangat penting. Qabulun nufusi lil batil kaifa yata'allaquna biwahidatin wa la ya'tabiruna bi mi'ati kadzbah. Subhanallah. Bahwa jiwa itu cenderung lebih cepat untuk menerima yang batil-batil. Iya kan? Iya. Kalau ada kabar tentang yang baik-baik, mereka nggak suka. Nanti ada kabar-kabar yang buruk tentang aibnya orang, baru dia apa namanya? Nah, baru dia semangat mau dengar. Ya, kalau berkenaan dengan aibnya orang lain. Kalau tentang yang baik-baik malas. Ya. Nah, jadi jiwa lebih cepat, ya, lebih cepat menerima hal-hal yang batil tentang orang lain, tentang orang lain. Nah, mana buktinya? Kata Syekh rahimahullah, bagaimana bisa mereka bergantung dengan satu kejujuran, lantas mereka tidak memandang lagi 100 kedustaan yang lain. Ya. Seperti kata orang kan, kata kalau kedukun, ya, dilarang kedukun, dilarang peramal, dia bilang apa? Dia pernah benar. Ya, betul dia pernah benar, tapi dia tidak pernah menghitung berapa kali dia salah. Nah, at-tasiyata asyarah, kaunuhum yulqi ba'duhum ila ba'din tilkal kalimah wa yahfadunaha wa yastadilluna biha. Bahwa dukun-dukun dan peramal tersebut atau masyarakat yang bertanya kepadanya itu saling melemparkan satu sama lain ucapan tersebut, ya. Yakni ucapan apa maksudnya? Ucapan yang benar yang dicuri dari langit itu yang kebetulan satu kali benar. Wa yahfadunaha. Mereka hafal baik-baik, mereka ingat baik-baik bahwa itu benar, kejadian betulan. Kemudian apa? Wa yastadiluna biha. Kemudian mereka berdalil bahwa dia tahu ilmu gaib karena pernah benar gitu. Karena dia benar soal ini. Itu terus yang dihafalkan, yang dibicarakan, dipindahkan dari mulut ke mulut. Sementara salahnya yang sudah terbukti banyak kali nggak pernah disinggung. Nah, al-ishrun isbatus sifati khilafan lil mu'attilah. Nah, penetapan sifat Allah khilafan lil mu'attilah minal jahmiyah wal mu'tazilah. Baik. Kalau kita lihat di riwayat ini ada beberapa sifat yang disebutkan dalam hadis. Iya. Ada beberapa sifat yang tersebut dalam hadis. Nah, yang pertama tentunya sifat kalam. Ya, sifat kalam. Atau kalau di dalil yang pertama kita bisa melihat madza qala rabbukum, menunjukkan malaikat menetapkan sifat qaul bagi Allah taala. Ya. Kemudian ada penetapan sifat al-ulu dan al-kabi al-ulu ya. 6. Sifat al-ulu.
6. Kemudian apa? Apakah sifat al-kibr? 6. Atau al-kubr? Nah, sifat besar, sifat maha tinggi, al-aliyul kabir. Kemudian di dalam hadis Abu Hurairah muttafaq alaih, 6. Apa yang disebutkan sifat di sini? Sifat bahwa kalamullah bisautin masmu'. Ini lebih spesifik lagi. Jadi bukan hanya menetapkan sifat kalam Allah, tapi juga menetapkan bahwa kalamullah itu dengan sautin masmu', dengan suara yang terdengar. Ya. Taib. Ini yang tersebut dalam hadis Bukhari dan Muslim, hadis Abu Hurairah. Adapun untuk menetapkan sifat-sifat dari hadis An-Nawas bin Sam'an, berhubung hadisnya dhaif, maka tidak boleh menetapkan asma wa sifat ya berdasarkan hadis-hadis yang dhaif. Walaupun sebagian dari kandungan hadis dhaif ini maknanya warid dalam riwayat-riwayat yang sahih tentunya. Ya, riwayat-riwayat yang sahih. Nah, seperti sifat al-iha. Apa sifat al-iha? Sifat memberikan wahyu. Ini sifat Allah ini, al-iha. Dalam Al-Qur'an kan banyak kan? Inna auhayna ila apa? Auhayna nuhan. Arsalna dalam surah Al-Jin apa? Qul uhiya ilayya. Ya, qul uhiya ilayya. Diberikan wahyu kepadaku, yakni Allah Taala memberikan wahyu. Afwan. Jadi sifat al-iha itu juga sifat bagi Allah Taala, sifat memberi wahyu. Walaupun di sini dalam hadis dhaif tapi warid dalam Quran dalam beberapa tempat tentunya. 6. Kemudian sifat kalam, takallama bil wahyi. Takallama bil wahyi. Kemudian sifat iradah, idza aradallahu taala. Ya. Ini juga warid dalam apa namanya? Sifat dalam Al-Qur'an maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat iradah. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. 6. Kemudian baik, itu saya kira sifat-sifat. Kemudian juga sifat rububiyah tentunya. Ya, sifat rububiyah. Madza qala rabbukum? Rabbukum ini mengandung sifat rububiyah. Baik. Tsumma qala rahimahullahu taala al-hadiyatu wal ishrun at-tasrihu bi anna tilka ar-rajfata wal ghasyya khaufa minallahi azza wajal. Penegasan bahwa yang menyebabkan langit bergetar dan para malaikat tertunduk takut itu karena khauf kepada Allah Ta'ala. As-saniyatu wal ishrun annahum yakhiruna lillahi sujjada. Bahwa para malaikat itu tunduk sujud. Baik, wallahu a'lam bisawab. Alhamdulillah, ini selesai bab yang ke-16. Nah, ada soal di sini. Dinas ana lam yusoddaq. Yang mana ini? Yang masalah keberapa? Lam yusoddaq. Ke-17, Ustaz. 17. As-sabi'asyar. Annahu lam yusaddaq. Terus setelahnya dibaca apa dinas di ini? Sama, Ustaz. Ya lam yusaddaq lam yusaddaq kadzibuhu. Ini saja yang ada barisnya, Ustaz. Yang lainnya gundul. Lam yusaddaq kadzibuhu. Baik, kalau seperti itu berarti kadzibuhu naibul fa'il ya. Nah, kalau yasduq ya berarti kadzibu fa'il. Ya, fa'il. Kalau yusaddaq berarti kadzibu naibul fa'il. 6. Saya lihat di nuskhah Syekh Shalih Al-Utsaimin juga sama ya, yusaddaq. Yusaddaq. 6. Ini yang saya tampilkan ini bukan nuskhah yang biasa kami dengarkan dari masyayikh. Saya ini ambil karena ini yang paling besar. Nah, nantilah insya Allah kalau kita khatamkan untuk majelis riwayahnya kita tauhid, kita pakai apa namanya nuskho yang kami bacakan ke masyayikh insyaallah. Nah, naktafi wallahu taala alam bisawab dengan soal lain. Nah, naktafi. Nas'alullah ta'ala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.